Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalah, Rabb yang hak. Dialah sembahan yang benar, dan salah satunya yang satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Dialah Allah yang selalu menjadikan apa yang ada di muka bumi ini, atau menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini, sehingga hati kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu tunduk kepadanya. Dan kita dilarang untuk berpaling dari beribadah kepadanya. Sehingga Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Jadi beribadah itu wajib, dan dengannya kita bisa mendapatkan kemuliaan. Dan meninggalkan ibadah itu haram. Meninggalkannya kita mendapatkan hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa menjadikan kita terbebas dari bencana, baik itu banjir atau longsor atau tsunami atau kebakaran, itu adalah adanya islah, adanya orang-orang yang selalu melakukan kebaikan di muka bumi ini. Ketika terjadi kerusakan, maka ada yang selalu memperbaikinya. Maka ayuhai sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat 116, "Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard." Maka mengapa tidak ada umat-umat sebelum kalian yang memiliki keutamaan, dia sanggup untuk mencegah kerusakan tapi dia tidak melakukannya. Ini Anda ingatkan, mengapa tidak ada umat-umat sebelum kalian yang mencegah, yang melarang ketika terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dia tidak memberikan bimbingan kepada orang itu. Misalnya terjadi kesyirikan, ada orang menyembah patung atau batu yang besar. Itu dengan adanya kerusakan seperti itu, lalu kita memberikan dakwah atau bimbingan, maka itu adalah jalan keselamatan dari bencana. Makanya sekalian, Allah sebutkan di sambungan ayat ini, inna qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit sekali yang kami selamatkan dari mereka. Jadi orang yang Allah selamatkan itu orang-orang yang mengadakan islah, perbaikan.
Tapi orang yang turut serta dalam kerusakan itu, dia tidak akan bisa lolos dari bencana kemanapun dia lari. Nah, jadi kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, itu hendaklah selalu kita mengadakan ya dakwah, ya mengadakan ya selalu mengadakan perbaikan. Nah, yang kita membiarkan kemungkaran itu terjadi. Nah, oleh karena itu, ya sekalian, apa yang kita dengar terjadinya di mana-mana musibah itu adalah pelajaran buat kita, supaya kita semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan cara seperti itulah Allah bisa selamatkan kita. Jadi kalau kita selalu dekat kepada Allah, yakinlah bahwa kita tidak akan sengsara. Nah, jadi tugas kita adalah selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertafaqquh terus dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bertafaqquh, kita amalkan, kemudian kita dakwakan, kemudian kita bersabar di atas 3 hal tadi. Ya, dalam bertafaqquh atau belajar, kemudian dalam beramal, dalam berdakwah, kemudian dalam seluruh gangguan yang kita hadapi. 6. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya kajian kita. Ya. Tentang hadis yang 106 ya, masih pembahasan hadis 106. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berjalaya fi qiblatihi fa idza sajada gamazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma wal buyuta yawma idin laysa fiha masabih. Hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku ada di kiblatnya beliau. Maka apabila beliau sujud, maka beliau menyentuh saya. Ya, maka saya pun ya faqabattu rijlayya. Ya, maka saya pun ya menggenggam kedua kakiku. Ya, maksudnya yang tadinya menjulur dia ya lipat ya. Itu maksudnya. Fa idza qama basattuhuma. Maka apabila beliau bangkit, maka saya pun menghamparkannya. Dan rumahku saat itu ya wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Dan rumah-rumah pada saat itu tidak ada penerangnya. Ya, tidak sama dengan sekarang. Ya, lampu terang. Kalau zaman dulu itu tidak. 6. Jadi hadis ini ya sekalian ya ada pelajaran yang berharga. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha idza arada 'alaiha hadisun qata as-sala bin himar wal qalb wal mar'ah. Kanat Aisyah radhiyallahu anha idza awrada 'alaiha hadis kata as-sala bin himar wal qalb wal mar'ah. Jadi hadis Aisyah ini
Ya, ini pelajaran buat kita. Ya, bahwa dari hadis inilah bahwa orang yang ada di depan salat itu tidak membatalkan salat kita. Ya, jadi ada pembahasan sebelumnya bahwa kalau ada orang lewat di depan salat itu disuruh cegah. Kalau di sini hadisnya, kalau misalnya seperti posisinya seperti ini, maka itu tidak membatalkan. Ya. Jadi di sini dikatakan hadis ini, ya, kata as-salah bin himar wal kalb wal mar'ah tunkiru alaihim wa taqul. Ya, jadi kalau ada hadis yang datang yang mengatakan bahwa kalau lewatnya himar atau anjing atau wanita itu bisa ya memutus salat, maka Aisyah mengingkari hadis itu. Ya, ada jadi ada seakan-akan pertentangan. Ya, tapi akan dirinci insyaallah supaya kita lebih paham. Ya. Gitu ya. Jadi beliau mendatangkan dalil keterangan dengan hadis ini. Ya, beliau mengatakan kuntu ana baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam walidaykin buyutina. Ya, dia bilang saya pernah tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sempitnya rumah kami. Takunu rijlayya fi qiblatihi famadama waqifan. Itu. Kata hajjadu basatat huma. Nah. Jadi karena sempitnya rumah beliau, ya, maka kakiku itu ada di kiblatnya beliau. Maka selama beliau berdiri ya untuk tahajud, kaki saya itu saya hamparkan. Kalau beliau berdiri untuk bangun salat tahajud, ya, saya hamparkan kedua kakiku. Maka apabila beliau sujud, beliau pun menyentuh saya. Ya, karena gelap, ya. Jadi beliau tidak tahu keadaannya. Iya. Nanti disentuh baru beliau, ya, genggam kembali kedua kakinya. Nah, jadi ini pelajaran di sini, ya, bahwa wanita kalau bersentuhan dengan laki-laki tanpa pembatas itu tidak jadi masalah. Ya, seperti apa yang dialami oleh Nabi bersama dengan istrinya. Nabi tidak membatalkan salatnya atau wudunya beliau tidak batal. 6. Jadi sebagian kan ada yang mengatakan kalau wanita bersentuhan dengan laki-laki itu batal. Tapi ini sebagai penjelasan juga buat kita, ya, bahwa yang benarnya adalah tidak membatalkan, ya, laki-laki dengan wanita yang bersentuhan. Itu yang benarnya. Iya. Jadi boleh, ya, laki-laki dengan seorang wanita tanpa ada pembatas itu boleh bersentuhan. Jadi jangan dianggap sebagai pembatal wudu. Ini satu poin yang bisa diambil hikmah, ya. 6. Kemudian boleh seorang wanita itu, ya, berbaring di depan orang yang sholat. Itu boleh.
Dan itu tidak memutus salat dan tidak mengurangi pahalanya. 6. Kemudian di sini disebutkan bahwa makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu alaihi min daiqin haya. Ya. Jadi Nabi itu dan keluarganya, beliau punya kehidupan yang sempit. 6. Jadi kalau ada orang yang mengikuti ajarannya Nabi lalu hidupnya sempit, jangan kita berkecil hati. Ya. Karena Nabi sendiri itu bukan rumahnya yang mewah, sempit. Bahkan Nabi berdiri itu kepalanya tersentuh dengan dengan bagian atapnya. Jadi rumahnya Nabi itu tidak tinggi sampai 2 meter atau 3 meter seperti sekarang ini. Ada orang sampai 5 meter temboknya, dindingnya. Kalau Nabi tidak. Jadi Nabi itu rumahnya sederhana. Bahkan beliau kalau mau buang hajat itu Nabi keluar. Jadi WC-nya Nabi itu di luar, bukan di dalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi punya kehidupan itu sederhana. Wa raqba fima indallah. Dan Nabi dengan kehidupan yang seperti itu, beliau punya kerinduan kepada Allah itu tetap ada. 6. Wa zuhdan fi hadhil hayatil faniyah. Dan beliau punya kesuhudan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Jadi zuhud itu salah satu sifat beliau. Makanya Nabi ajarkan yasad fi dunya yuhibbuka Allah. Sudah engkau di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wasad fi ma indan nas yuhibbuka nas. Dan sudah apa yang ada di tangan manusia, itu ada yang ada pada manusia. Maksudnya jangan kita menginginkan harta saudara kita. Sebagaimana banyak orang sedikit-sedikit datang minta harta ini dan harta itu kepada saudaranya. Padahal Nabi ajarkan izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Jadi sudah apa yang ada pada tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi Nabi praktekkan hidup zuhud ini. Tapi perlu dipahami bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Sebagaimana orang-orang tasawuf memahaminya, bahwa zuhud itu tidak boleh lagi ada aktivitas dunia. Karena Nabi sendiri orangnya zuhud, tapi Nabi tetap dia bekerja, membantu istrinya. Nabi terkadang juga memeras susu, menjahit pakaiannya. Dan Nabi juga punya aktivitas dunia. 6. Tapi ingat, bukan berarti itu yang menjadi prioritas. Jadi zuhud itu bagaimanapun kesibukan kita, itu tidak menjadikan kita terhalang terhadap kampung akhirat. 6. Itulah yang dimaksud dengan zuhud.
Ya, Nabi istrinya banyak, ya, tapi tidak menghalangi untuk berjihad, berdakwah, mengajarkan ilmu. Ya. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan aktivitas dunia. Taib. Kemudian ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang bisa diambil yaitu bolehnya kita bergerak di dalam salat. Wa annaha la takhillu biha. Bahwa gerakan tersebut dia tidak merusak salat tersebut. Ya. Jadi boleh. Ya, kita melangkah. Ya, misalnya ada orang yang datang ketuk pintu lalu kita bukakan, itu boleh. Padahal kita lagi salat. Ada ular, ada lipan yang ingin menggigit, boleh kita ambil tongkat lalu kita bunuh, itu boleh. Atau ada anak kecil mau jatuh, kita pergi selamatkan dia, itu boleh. Iya. Jadi bergerak sekalipun dalam salat seperti tadi itu boleh. Atau misalnya kita lagi salat, ya sementara kompor menyala terus misalnya, boleh kita padamkan dulu baru lanjut lagi salat. Itu dibolehkan. Ya. Kalau tidak misalnya bisa membahayakan. Ya, bisa kebakaran misalnya. Iya. Jadi tak usah dibatalkan salatnya. Kita pergi dulu, habis itu lanjut di rakaat sesudahnya. Iya. Jadi gerakan seperti tadi itu tidak merusak salat kalau ada uzur syar'i. 6. Atau misalnya kita menggendong bayi, itu boleh dalam salat. Iya. Gitu ya. Jadi ini termasuk hal yang dibolehkan. Kemudian di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ikhtalafal ulama fil mar'ah wal himar wal kalbil aswad ataqta'us salat am la. Jadi ada silang pendapat di kalangan ulama mengenai wanita, himar, anjing hitam, apakah ini semua membatalkan salat atau tidak? Fa dhahabal a'immatus salasa ila adamil qad'i. Maka imam tiga ulama kita ya. Ya. 3 imam. Dia mengatakan itu tidak mau memutus salat. Wa ta'awwalu hadis Abi Dzar, dan mereka mengambil takwil dari hadis Abi Dzar alladzi fi sahih Muslim, yang ada dalam sahih Muslim. Yaqta'u salatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi misla muakharatir rahil. Al-mar'ah wal himar wal kalb al aswad. Iya. Jadi mazhab 3 ulama ini, 3 imam ini, mereka mengatakan tidak membatalkan atau tidak memutus salat. Itu mereka mengambil takwil dari hadis Abu Dzar dalam Sahih Muslim, yaitu yaqta'u salatar rajulil muslim. Nah, jadi terputus salatnya seorang muslim atau bisa gugur salatnya seorang muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhirir rahil,
Ya. Selama atau apabila tidak terdapat di hadapannya seperti berlalunya ya wanita, himar, dan anjing hitam. Jadi bisa dipahami dalam hadis ini bahwa selama tidak ada tiga ini, maka itu tidak terputus. Nah, maksudnya tidak batal. Berarti di luar daripada itu, maka itu bisa membatalkan. Ini mazhab dari 3 ulama atau 3 a'immah. 6. Dan mereka menakwilkan kata al-qad'u di sini bermakna naqsus shalah. Ya, jadi al-qad'u di sini yaitu kurang pahala dari salat. Nah, bukan berarti semuanya tidak mendapatkan pahala. Itu. Bima yashghulul qalb bihadhil asya'. Jadi semua yang mengganggu hati ya dengan misalnya dengan lewatnya wanita, lewatnya himar atau anjing hitam, ya, itu yang membuat hati sampai ya tidak konsentrasi, maka itu bisa mengurangi pahala salat. Itu yang dimaksud al-qad'u di sini. Nah, jadi silakan lanjut saja ya. Kalau kita pakai mazhab ini, ada wanita atau himar atau anjing hitam melewat, maka itu tidak jadi masalah. 6. Cuma pahalanya tidak sempurna. Kemudian amal Imam Ahmad, al-Imam Ahmad fa indahu riwayatan. Adapun Imam Ahmad, maka beliau punya 2 riwayat. Wal masyhur min mazhabihi annahu la yaqta'u illa al-kalb al-aswad al-bahim. Dan yang masyhur dari mazhabnya beliau bahwa ya tidak memutus kecuali anjing hitam yang legam. Ada anjing hitam yang warnanya tok, ya warna hitam tok saja. Ya. Jadi kalau yang lain itu tidak apa-apa. Misalnya wanita atau himar atau kucing itu tidak jadi masalah. Ya. Kecuali itu saja. Anjing hitam yang legam. Wa qala fi qalbi syai'un minal mar'ati wal himar. Dan bila mengatakan ya, ada yang mengganjal di hatiku ya mengenai wanita dan himar. Ya. Jadi beliau ini menganggap dulunya apa istilahnya mengganjal ya. Apakah ini wanita juga membatalkan atau tidak? Atau himar membatalkan atau tidak? Ini mengganjal sama beliau. Maka beliau pun kembali menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperhatikan baik-baik tentang hadis Nabi. Amal mar'ah fa hadisu Aisyah allati taqaddam. Iya. Jadi ada pun wanita ya kalau dia lewat, maka ini hadis Aisyah sudah menjelaskan di sini. Ya, maka yang mengganjal beliau terobati. Berarti tidak jadi masalah. Wa amal himar fali hadis Ibni Abbas alladzi qablah. Yang adapun hadis adapun tentang himar ya kalau dia lewat
Maka hadis Ibnu Abbas yang ada sebelumnya itu sudah menjelaskan. Maka dua hadis ya ada di hadis Abi Dzar. Maka dua hadis ini bertentangan dengan hadisnya Abu Dzar. Iya. Gitu ya. Maka hadis Abu Dzar itu jelas bahwa anjing hitam saja yang bisa ya memutus salat atau mengurangi pahala salat. Naam. Jadi ya kata Imam Ahmad. Kemudian wa ammal kalbu falam yatawaqqafu fihi li'annahu laysa lahu mu'arid. Jadi adapun anjing ya maka ini ya falam yatawaqqafu fihi. Jadi adapun anjing yang disebutkan di dalam ya hadis ini tak usah lagi ya maksudnya falam yatawaqqafu, beda tidak ragu lagi ya bahwa itu tidak ada pertentangan tentang anjing. Naam. Gitu ya. Jadi kalau kita sholat misalnya di lapangan lalu ada anjing lewat, ya ini kan biasa kita dapat ya. Kalau di lapangan misalnya, iya. Maka kalau kita pakai mazhabnya Imam Ahmad, maka itu membatalkan sholat atau memutus sholat. Naam. Jadi orang yang memakai mazhabnya beliau harus ya mengulangi sholatnya. Naam. Tapi kalau tidak dipahami dengan membatalkan sholat, dengan dipahami dengan mengurangi pahala saja, maka tetap dia lanjut saja, tapi pahalanya kurang. Naam. Jadi ini ya menurut Imam Ahmad. Kemudian ya sekalian, fariwayat tsaniyah anil Imam Ahmad anna salasa kulluha taqta'us salat di hadis Abi Dzar al-mazkur. Iya. Jadi riwayat yang kedua dari Imam Ahmad bahwa tiga tadi itu ya itu memutus salat dengan berpegang kepada hadis Abu Dzar yang disebutkan tadi. 6. Ini riwayat yang kedua. Jadi riwayat yang pertama tadi ya sudah jelas ya. Ya, anjing hitam saja itu yang bisa memutus salat. Kalau riwayat yang kedua itu tiga-tiganya. Kalau jadi ini beda punya mazhab dua ya. 6. Jadi terserah mau dipakai yang mana. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam fikih itu ya kita harus lebih apa istilahnya? Membuka hati ya. 6. Kemudian ya sekalian, walaqad salasa zahaba Imam Ibnu Hazm wakhtarahu Syekh Taqiyuddin wa qala innahu mazhabul Imam Ahmad. Kemudian kembali kepada tiga tadi yang memutus salat, itu juga dipakai oleh mazhabnya oleh Ibnu Hazm dan dipilih oleh Syekh Taqiyuddin. Iya. Dan dia berkata ini adalah mazhabnya Imam Ahmad.
Itu. Kemudian ada faedah di sini. Innama khassal kalbu, ya, khassal kalbal aswad bidzalika duna sairil kilab li'annahu syaitan. Kenapa ulama kita mengkhususkan dengan anjing hitam? Karena anjing hitam ini adalah syaitan. Itu. Jadi kalau anjing yang lain misalnya warna kuning atau warna, ya, misalnya warna merah, itu tidak jadi masalah. 6. Sebagaimana dalam hadis, qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahmari minal asfar. Iya. Jadi berkata Abu Dzar, saya berkata, wahai Rasulullah, ada apa dengan anjing hitam dibandingkan dengan anjing merah dan anjing kuning? Maka Nabi mengatakan, anjing hitam itu adalah syaitan. Itu. Makanya, ya, itu alasannya. Ya. Ini faedah yang bisa diambil. Jadi kalau antum sudah pahami baik-baik, ya, bahwa anjing hitam yang itu termasuk syaitan, berarti yang lain-lainnya itu tidak jadi masalah. Ya, misalnya ada ayam yang lewat tidak jadi masalah. Ayah, itu ya. Jadi itu alasannya, ya sekalian. Kemudian kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Bab tahiyatul masjid. An Abi Qatadah ibni Rib'iyun Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dari Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Makna secara global hadis ini disebutkan, ya, kata Syarih rahimahullah, dakhala Sudayq al-Ghatafani al-masjid an-nabiyya yaum al-jum'ah. Jadi Sudayq, sahabat Nabi namanya Sudayq al-Ghatafani, itu masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fajalasa, itu, jadi langsung masuk lalu duduk. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyakuma wa ya'ti bi rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk berdiri. Dan Nabi menyuruhnya untuk melaksanakan 2 rakaat. Itu. Tsumma akhbarahu sallallahu alaihi wasallam anna lil masajid hurmah wa taqdiran. Kemudian Nabi SAW mengabarkannya bahwa masjid itu, ya, dia butuh penghormatan. Jadi masjid itu mulia. Dia, ya, perlu kita hormati. Itu ya. Makanya orang yang masuk ke dalam masjid harus dulu muliakan masjid, menghormati masjid. Naam.
Karena masjid ini mulia, masya Allah, hurmah. Naam. Fa inna laha ala dakhiliha tahiyah. Maka sungguhnya masjid itu bagi orang yang memasukinya, ya, dia harus menghormatinya. Ya. Wa hiya an la yajlis hatta yusalli rak'atain. Dan penghormatannya adalah dia tidak boleh duduk, ya, sampai dia salat 2 rakaat. Ini caranya. Ya. Jadi cara menghormati masjid bukan diusap-usap dindingnya, ya. Ya. Sama dengan menghormati Al-Quran, menghormati ulama, bukan dicium-cium atau diminum air cuci kakinya. Ya. Jadi ya, Al-Quran bukan dicium, tapi dibaca, diamalkan. Iya. Itu maksud menghormati Al-Quran. Masjid juga dihormati, tapi jangan berlebihan. Sesuai dengan petunjuk Nabi saja. Ya. Jadi petunjuknya bagaimana? Yaitu kita masuk ke masjid lalu salat 2 rakaat. Itu. Ini termasuk ajaran tauhid di sini. Iya. Bahwa kita tahu masjid mulia, tapi bagaimanapun kita diajarkan salat 2 rakaat, dan salat itu ya pengagungan kepada Allah. Masya Allah. Itu. Jadi jangan bendanya yang diagungkan, bukan. Sebagaimana orang berlebih-lebihan ya kepada, misalnya ada orang yang berlebih-lebihan kepada pohon, kepada ya seorang syekh, habaib, ya, bukan bendanya yang diagungkan. Paham? Bukan orangnya. Tapi bagaimana kita tetap tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah sebagaimana Allah perintahkan kita. Kita disuruh untuk memuliakan ulama, cukup dengan cara itu saja. Ya, misalnya mengambil ilmunya, ya, datang di majelisnya, itu caranya. Tidak lebih daripada itu. Ya. 6. Jadi banyak orang salah menafsiri tentang mengagungkan masjid. Akhirnya ada yang mengatakan orang Islam saja jatuh ke dalam kesyirikan. Padahal kita tidak seperti orang-orang musyrik. 6. Jadi terkadang ada subhat yang dilontarkan untuk mengaburi akidah kaum muslimin. Bahwa orang muslim itu juga tidak jauh beda dengan orang-orang musyrik. Karena mereka juga mengagungkan masjid, mereka juga mengagungkan Ka'bah, mereka juga mengagungkan ya ulama. Maka perlu kita memahaminya supaya jangan keliru ya dalam masalah ini. Dan jangan kita berlebihan seperti orang-orang musyrik berlebih-lebihan kepada rumah-rumah ibadahnya. 6. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan semoga Allah selalu membimbing kita di atas agama Allah, dan semoga kita dijauhkan dari segala keburukan, dan semoga harta dan keluarga kita diberkahi selalu, dijaga dari segala keburukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.